Dahulu, ia adalah napas dunia. Kini hutan kita perlahan sunyi. Dari Sabang hingga Merauke, ribuan hektar paru-paru dunia tumbang demi ambisi ekspansi. Alam yang terluka tak lagi mampu melindungi. Ia mulai bicara lewat banjir bandang dan tanah longsor yang merenggut segalanya. Namun, harapan belum sepenuhnya padam. Di balik rimbun yang tersisa, seorang petani membuktikan sebuah kebenaran, bahwa perut bisa kenyang tanpa harus merusak alam. Ia menanam tanpa menebang, menjaga keseimbangan di setiap jengkal tanahnya. Sebuah langkah kecil yang mengingatkan kita, menjaga hutan adalah menjaga masa depan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Waryudin, Ketua Gapoktan Jaya Almestari, Desa Cisoneri, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, menerangkan pertanian organik dan pertanian agroforestry, yang mana pertanian agroforestry ini mengembangkan ekosistem lingkungan. Ekosistem lingkungan ini sangat membantu di dunia pertanian agroforestry, yang mana biasanya di pertanian, lahan pertanian itu di lahan terbuka. Kebetulan di Jaya Almestari kita bercocok tanam atau berbudidaya. Kebetulan di sini ada cabai atau cabai rawit yang ditanam di bawah naungan pohon pinus, dan mungkin di sini sistemnya juga tumpang sari. Tumpang sari itu ada di bawahnya ada terong, ada kopi juga. Nah, di sini mungkin sangat cocok untuk berbudidaya tanaman secara sistem agroforestry, yang mana agroforestry ini tidak mengganggu tanaman yang sifatnya tahunan seperti pohon-pohon, itu nggak ditebang tapi dibudidayakan karena menggunakan ekosistem pertanian terpadu. Motivasi menggunakan metode agroforestry, yang mana kita mungkin harus menjaga lingkungan ya, menjaga alam. Dan kebetulan di kelompok Tani Jaya Almestari dari dulu sejak merintis sampai sekarang tidak boleh menebang pohon selain tapi bisa bercocok tanam di lahan yang atau ada pohonnya. Bahkan kita mungkin untuk menjaga lingkungan ya, untuk lingkungan apalagi sekarang mungkin lingkungan itu sangat diperhatikan. Sejarah lahan yang di blok ini namanya Blok Baru Karet ya. Sejarahnya mungkin dari dulu tahun 96. Kebetulan kita tempatnya berdampingan dengan hutan. Waktu itu masih hutan, statusnya masih hutan produksi, tapi alhamdulillah sekarang menjadi hutan lindung. Nah, waktu hutan produksi kita menggarap lahan dari tahun 96. Kita menggarap lahan perhutani atau lahan pemerintah, milik pemerintah, yang mana lahan ini lahan tidur. Lahan tidur itu yang lahan tanpa ada pohon tegakan atau pohon-pohon besar. Itu kita bersihkan, dengan itu kita tanami pohon. Alhamdulillah waktu itu dianjurkan sama Forum Perhutani, itu diwajibkan nanam pohon pinus. Dan kita semai pohon pinus dan masyarakat dan dengan swadaya masyarakat dan kelompok kita tanam di lahan ini. Kalau hubungan antara masyarakat tani dengan hutan, memang di sekitar pertanian kita kebetulan masyarakatnya berdampingan tempatnya berdampingan dengan hutan. Waktu dulu banyak perambah hutan atau banyak masyarakat yang merambah hutan, tapi sejak tahun 96 dengan ada program menggarap hutan bersama masyarakat, kita tidak ada lagi penebangan secara liar. Tapi dengan ini hubungannya sekarang alhamdulillah
antara masyarakat tani dengan hutan saling jaga. Jadi yang menjaga kebun atau yang hutan sekitar ini masyarakat sendiri. Dan mungkin buktinya sekarang dengan sistem agroforestry, masyarakat kalau bahasa Sunda ya, hejo, masyarakat bisa ngejo. Jadi hutannya hijau, masyarakatnya bisa makan tanpa menebang pohon. Kalau tantangan terbesar di kebun atau sistem agroforestry itu mungkin biasanya di cuaca. Karena ini lahan tertutup, lahannya banyak naungan, mungkin cuaca agak menghambat ke pertumbuhan tanaman dan mungkin penyakit ke tanaman juga agak banyak dan mungkin diatasinya kita harus ekstra untuk merawat tanaman. Contohnya kita bangsa ke cabai ya, cabai itu biasanya ke tanaman rawit itu biasanya ada bercak daun karena dari atas naungan dari atas pohon banyak air atau di musim hujan banyak air yang tidak langsung jadi masih nyangkut di daun itu kena ke daun tanaman seperti cabai ini itu menimbulkan bercak daun itu mungkin kalau hambatan untuk budidaya di sistem agroforestry. Untuk mulai budidaya sistem agroforestry ini mungkin yang harus dipersiapkan itu persiapan lahan ya. Persiapan lahan harus tertata, jadi jangan sampai menimbulkan erosi. Jadi lahannya harus di terasering juga, apalagi di kemiringan tertentu. Jadi lahannya di terasering, terus kontur tanah harus diperhatikan, terus arah pembuatan bedengan juga harus diperhatikan. Tanaman yang dibudidayakan secara agroforestry sebetulnya semua komoditas tanaman hortikultura atau sayur mayur itu bisa dibudidayakan, tapi yang paling cocok itu tanaman yang daunnya agak keras. Tapi kalau sebangsa sawi-sawian itu biasanya berpengaruh ke produksi kurang bagus. Tapi kalau untuk cabai mungkin masih tahan untuk dibudidayakan di hutan atau di sistem pertanian agroforestry. Risiko bercocok tanam secara agroforestry atau di dalam hutan itu mungkin banyak ya, hama, gangguan hewan liar terutama mungkin kalau di sini ya kebanyakan ada babi hutan, ada lain-lain. Mungkin kita ya menjaga aja supaya binatang-binatang tidak mengganggu. Kita di kebunnya dijagain, mungkin di beberapa titik kita buatkan saung-saung atau gubuk kerja untuk para petani bisa menunggu atau menjaga kebunnya masing-masing. Jadi anggapan masyarakat biasanya masyarakat tani berbudidaya atau bercocok tanam di dalam hutan itu biasanya mengatakan tidak berhasil ya. Tapi kita buktikan sendiri, kita coba terus mencoba apa yang tanaman bisa ditanam di hutan, di kebun yang ada naungannya ya. Mungkin para petani biasanya mengikuti apa yang yang diarahkan sama pengurus kelompok. Seperti kita di sini bisa lihat sendiri, ini cabai rawit di sini sangat lebat ya buahnya. Kebiasaan petani kalau udah melihat contoh, mereka biasanya mengikuti. Harapan saya selaku pengurus kelompok tani mungkin tanpa menebang pohon, tapi masyarakat tani atau masyarakat sekitar yang ada di dekat hutan bisa makan atau bisa terpenuhi secara ekonominya, terus alamnya juga terjaga. Mungkin seperti yang kita lihat ini, ada tanaman untuk bisa masyarakat tani, penghasilan masyarakat tani, terus ada hutannya juga tidak terganggu, tidak ditebang. Adapun ada pohon yang ditebang, itu wajib mereka mengganti dari satu pohon menjadi 10 pohon untuk tanam. Jadi kalau ada yang ditebang satu, mereka wajib menanam pohon 10 pohon. Kalau untuk hasil pertanian ya tergantung komoditas yang saya tadi sampaikan. Komoditas kalau untuk cabai, saya rasa mungkin saya alami itu nggak terlalu berbeda dengan lahan terbuka, bahkan cuman di perawatannya aja yang harus ekstra. Tapi untuk sayuran-sayuran seperti sayuran daun atau kubis itu agak kurang produksinya. Tapi kalau kita harus pintar-pintar mencari tanaman yang bisa dibudidayakan di dalam kawasan seperti yang kita lihat ini.
saya mengajak ke semua masyarakat tani, terutama yang berada di sekitar hutan, mari kita jaga kawasan hutan kita tanpa merusak alamnya, tapi kita mempunyai hasil dari kawasan tersebut. Dan mungkin kalau di daerah kita ya, kebetulan ini hutan pinus, penghasilan kita bertambah bukan hanya dari tanaman sayur mayur atau tanaman yang kita tanam, tapi kita ada juga penghasilan dari pohon pinus ini, terutama di sini mungkin ada getahnya juga yang bisa menambah nilai ekonomis pertanian kita.